Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan yang begitu besarnya, terutama yang berupa sehat. Karena itu pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, dan salah satunya menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan dosa-dosa anak-anak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita termasuk nantinya orang yang husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'an ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan samiyya. Shadaqallahul azim. Minggu lalu telah kita simak bersama tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar juga Abu Anbiya, adalah bapak daripada para nabi. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nabi-nabi berikutnya adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri dua. Satu namanya Sarah, yang kedua namanya Hajar. Dari Siti Sarah dan Siti Hajar itu masing-masing buat rom kalau betul, tapi buat rom malah dia sih kaguan keterangan dulu. Ketika itu kan Siti Sarah itu sampai sepuh itu tidak punya anak, kemudian menyarankan kepada Nabi Ibrahim agar ayo
Wah itu luar biasa itu wanita yang hadir. Itu anak wanita pada saat itu kira-kira orang sengaja Bapak Wayun. Pamane nekat, kalau terang dunia kedua ini, kedua yang ketiga, tapi Siti Sarah ini tidak. Untuk meneruskan keturunan, ketika itu beliau merasa bahwa sudah punya anak, maka untuk meneruskan keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyarankan mengajarkan agar menikahi Siti Hajar yang kebetulan saat itu adalah pembantunya, cara saat ini asistennya, dan dari Siti Hajar ini kemudian lahir seorang yang namanya Ismail. Nabi Ismail ini gak ada satu pun nabi kecuali nabi yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah Siti Hajar ini melahirkan, kemudian Siti Sarah ini hamil dan lahirlah Ishak. Yang kedua-duanya ini Nabi Ishak dan Ismail dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasulullah. Tapi saya katakan dari Nabi Ismail mengisor itu betul-betul Nabi kecuali yang terakhir, dan kemudian saking Ishak itu lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub inilah Nabi Yakub itu punya gelar Israel. Oleh karena itu anak turunnya Nabi Yakub yang disebut Bani Israel. Jadi Israel saya saat ini negara itu belum tentu itu beda kali Israel, Bani Israel yang ada di Quran. Kemudian dari Nabi SK, kemudian lahir Nabi Yakub, lahir lagi yang kita kenal 12 punya 12 saudara ini. Yang kemarin Nabi Yusuf sedikit sudah kita sentuh, punya anak namanya Yusuf, dan Nabi Yusuf ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah seorang Rasul, ke bawah dan lihat dalam teman-teman sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini keturunan Nabi Ibrahim dari garis ibu atau Siti Sarah. Kemudian dari Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jajane antara orang Arab karo sinten niku yang Palestina dari Israel itu satu moyang, satu nenek moyang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sampai dengan sekarang terus itu sebenarnya belum pernah. Karena apa? Anak turun Nabi Ibrahim rebutan warisan negara yang Palestina. Kira-kira semacam itu. Jadi kalau Yahudi itu beda lagi. Nabi Yakub kagungan putra sekian banyak, yang satu dari tadi antara Nabi Yusuf, kemudian yang pertama itu adalah Yahuda. Dari Yahuda inilah kemudian turun lahir kaum Yahudi. Jadi akhir dari Israel, kemudian kali Yahudi dengan negara Israel sekarang itu sudah sebenarnya berbeda, sekalipun ketemu
dalam satu titik yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu sekali lagi Nabi Ibrahim kemudian disebut sebagai Abul Anbiya. Dan nenek Nabi Ibrahim kali Nabi Adam kan betul-betul penting. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Itu niku Adam, Hud, Idris, Nuh, Adam, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Namun dan salah. Nah, yang 20 ke bawah sampai dengan Rasulullah SAW ini semuanya keturunan daripada Nabi Ibrahim. Makanya kalau Nabi Nuh itu adalah orang yang disebut manusia pertama setelah Nabi Adam yang kemarin itu sudah antara mereka banjir tempat hilang semua. Yang Nabi Nuh disebut bapak manusia yang kedua setelah Nabi. Nah, kemudian Ibrahim alaihissalam ini adalah Abul Anbiya. Dan kemudian sekali lagi menurunkan para nabi yang ada sampai dengan Rasulullah SAW. Nah, pada saat kecilnya itu juga tidak happy saja dan betul nggak senang saja, tetapi melalui cobaan yang seperti kemarin. Bagaimana mungkin seorang calon nabi disuruh jualan atau bapaknya yang namanya Azar itu juga pembuat tato, dan juga salah satu penyembah atau sekaligus tukang patungnya Raja Namrud. Oleh karena itu tidak ada satu pun nabi yang tanpa ujian, tanpa melalui penerpaan di dalam kehidupannya. Nah, karena Nabi Ibrahim setelah melihat orang tuanya bapaknya semacam itu, irqala li abihi. Ketika itu Nabi Ibrahim berkata li abihi kepada bapaknya, ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Bapak, kenapa orang iso ora rungu, ora iso ningali, ora sugih kok sampean sembah? Tidak bisa mendatangkan sesuatu yang madharat maupun yang manfaat sampean sembah. Maka dari itu, ya abadi ini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan mustaqima. Wahai Bapak, karena berhala itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan madharat, maka sesungguhnya saya ini telah diberikan ilmu oleh Tuhan saya, fattabi'ni ahdika siratan mustaqima. Maka ikutilah apa yang saya sampaikan ini, karena itu merupakan jalan yang jejak, jalan yang lurus, jalan yang tegak. Tapi lagi-lagi juga ya abadi la ta'budi syaitana inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abadi, wahai bapak, bapakku, la ta'budi syaitan, jangan engkau menyembah syaitan, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu lirrahmani, terhadap Allah Subhanahu wa taala itu termasuk durhaka. Orang bilangnya setan itu taat kejaba iblis sing pertama yang derenge terus kafir. Kemudian qala rajulun anta an aliyati ya Ibrahim la ilam tantai la arjuman laka wajudi Maria. Singkat kata, menemui Ibrahim rasa rewel kira-kira. Nah, wong mriki kadang-kadang atau pada
umumnya nek wong tua dinasehati karo anak kan kadang-kadang ngendenge wani wapo wis akeh mangan asam garam mangan uyah adani mestinya bukan begitu. Justru kalau ada anak yang bisa menasihati orang tua menuju mengajak kepada jalan yang lurus, nah ini ya orang tua harus menerima begitu. Tetapi kebanyakan dunia wong di kandani anake, di jejeke anake, di putrane ya menjadi gengsi. Menengok Ibrahim, kalau rohibun antara hati ya Ibrahim, la ilang tantai langsung maka wajud di Maria. Nah kue rewel terus, ribut terus, wajud maaf cuma maka tak buah ini beranjang itu buang ini kalau paku dan wajud di Maria minggato lah kira-kira selatan. Pergi dari sini. Kalau raiso menang saya ribut baik ngakot kajak ini agamamu. Oleh karena itu, qala salamun alaika. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kemudian Nabi Ibrahim langsung pindah dan menetap di daerah Palestina yang sekarang ini. Jadi Palestina ketika itu belum ada Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu yang dibangun Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Sehingga dari keturunannya Nabi Ibrahim yang kemudian terus sampai kepada Nabi Sulaiman dan sekarang Masjid Aqsa itu ada di Palestina. Itulah yang sampai dengan sekarang menjadi rebutan antara kaum Yahudi dengan kaum Muslimin. Dalam satu riwayat kalau Yahudi kalah, kira-kira saja. Karena kepercayaan Yahudi kalah kiamat itu kalah itu kiamat, tapi wallahu a'lam pada kiamat itu disebut Gusti Allah. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sekalian. Ternyata nanti Nabi Ibrahim itu setelah itu sampai kepada Mesir, pindah melakukan ngidul. Nah, cara pulau ngidul di Palestina di Mesir itu riyen gede. Kan dipisahi kali apa namanya Laut Merah di utara ya Pak ya, utara itu kan riyen apa jenenge Jadek. Jadi Laut Tengah kali Laut Merah itu dia ono sing berupa daratan. Dan kemudian itulah yang menghubungkan antara Palestina kemudian sampai turun Sinai dan Gaza sampai dengan pada Mesir. Di situ nanti Nabi Ibrahim akan sampai ke Mesir. Ya, ke Mesir kemudian kembali lagi dan seterusnya. Oke Bapak Ibu saudara sekalian, dari kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwa satu di dalam memperjuangkan agama itu kita untuk ketetapan hati dan ketetapan hati, kemudian untuk perjuangan. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita ini hendaknya selalu tidak lupa untuk berjalan di jalan Allah yang kemudian disebut Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim ini ada dua penafsiran. Yang pertama, Shiratal Mustaqim itu di agama ini Gusti Allah kita. Islam itulah yang disebut jalan yang lurus. Tapi juga ada penafsiran Shiratal Mustaqim itu nanti intinya kemudian burung rokok sing ini ibaratnya rambut kita itu selanjutnya itu penyukur itu ada yang meninggal itu, tetapi tetap pada itu semua
kalau kita ihdinas siratal mustaqim masuk agama Islam dengan benar-benar, baik insyaallah nanti kita juga akan selamat dalam dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, rata-rata umumnya kalau orang orang mau pecah, orang mau pinter, orang mau bicar itu ya tidak cerah. Nabi Ibrahim rajuli tidak, kemudian Nabi Muhammad juga tidak. Nabi Muhammad dari Nabi itu tidak hijrah dari Mekah Madinah, Nabi Ibrahim dari nanti sampai kepada Irak, sampai kepada Mesir dan seterusnya. Semuanya itu merupakan perjalanan daripada orang-orang yang akan menjadi Rasul Allah. Karena seperti Rasulullah senang kata kita, buat Abu Sulaiman sesuai bawahi itu kira-kira ya tetap mengalami dia mengalami terpaan mengalami sesuatu yang supaya tantangan bagi mereka sehingga mereka kemudian menjadi kuat dan kokoh. Dan pada umumnya Nabi adalah tidak mengenal lelah di dalam memperjuangkan agamanya Allah, sekalipun sedikit pengikutnya, sekalipun tidak banyak yang mengikutinya, tapi tetap berjuang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal lelah. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan bahwa kita sekarang ini berkewajiban untuk menyiarkan agama masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan sampai kita cuek, ada tetangga, termasuk kita ngajak jamaah semacam ini ke masjid, itu juga salah satu dakwah. Kemudian memberikan peringatan, nasihat kepada orang-orang yang butuh nasihat, orang yang perlu dinasihati, itu juga menjadi salah satu bagian dakwah daripada kita. Semuanya kita berkewajiban dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita tuntunan ya, rahmat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.